Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika salah satu pemain saya mendapatkan kartu merah di babak pertama. Oke teman-teman, saat ini tim asosiasi saya sedang mengalami kesulitan di divisi Platinum dan kita sedang berusaha agar musim depan kita tidak degradasi ke divisi emas. Jadi saya dan teman-teman yang lain berusaha keras agar musim ini kita tetap bertahan di divisi Platinum dan berharap musim selanjutnya bisa kembali ke divisi berlian seperti musim lalu. Tapi sayang sekali guys, di leg pertama babak semifinal tim saya ternyata kalah 2-0 di kandang lawan. Dan kebetulan saya tidak mendampingi tim saya di sisi lapangan. Akibat kekalahan ini tim saya tidak mengantongi poin sama sekali. Jelas ini suatu kerugian untuk tim asosiasi saya guys. Jadi di leg kedua saya memiliki ambisi untuk mengalahkan AC Milan agar tim saya mampu meraih poin dan berharap tim asosiasi saya bisa lolos ke final dan juara. Soalnya lumayan guys, kalau juara satu hadiahnya 16 token. Apalagi jika sudah promosi ke divisi berlian atau divisi pamungkas, token yang bisa kita dapatkan semakin banyak. Itulah sedikit keuntungan yang bisa kita dapatkan dari asosiasi. Tapi buat teman-teman yang males dan lebih suka main solo, oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke guys, jadi lawan saya kali ini memiliki kualitas yang cukup bagus dan jelas seperti di leg pertama, mereka tetap diunggulkan untuk mengalahkan tim saya di leg kedua ini guys. Dan kali ini saya menggunakan formasi 4-2-1-3, sedangkan lawan menggunakan formasi 4-3-3. Jika kita bandingkan dari mutu keseluruhan, setiap posisi pun mereka jauh lebih unggul, mulai dari sektor pertahanan, gelandang, hingga serangan. Dan jika kita perhatikan histori 5 pertandingan terakhir, sebenarnya lawan bermain tidak cukup bagus. Mereka hanya meraih 3 kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Saat ini saya akan menghadapi manajer asal Italia yang sudah sangat berpengalaman dan saya harus mewaspadai penyerang terbaik mereka yang sudah mengemas 539 gol selama membela AC Milan. Jadi saya harus benar-benar mewaspadai penyerang tersebut agar dia tidak bisa dengan mudah mencetak gol. Oh iya, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum tahu, sebelum pertandingan pastikan kondisi dan moral pemain kamu bagus dan bonus latihan kalau bisa masing-masing di angka 10% untuk tim dan individu. Agar setiap pemain memiliki motivasi untuk memenangkan pertandingan setiap harinya, dan pastikan juga jika sempat kamu hadir di sisi lapangan. Keuntungan yang bisa kamu dapatkan ketika menghadiri pertandingan: yang pertama, tim kamu bisa mendapat tambahan penguasaan bola. Yang kedua, kamu bisa melakukan perubahan taktik ketika tim kamu kesulitan saat pertandingan berlangsung. Karena di pembaruan kali ini Top 11 sepertinya lebih memprioritaskan tim yang manajernya hadir di sisi lapangan untuk memenangkan pertandingan. Jadi pastikan teman-teman selalu hadir di sisi lapangan. Oke guys, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-8 dan AC Milan berusaha membangun serangan. Luases, pemain terbaik AC Milan, menggiring bola mencoba masuk ke area tengah pertahanan Indonesia. Tapi sangat disayangkan, Kambuaya yang mencoba menjaga Loses terpaksa melakukan tackle keras yang berujung kartu merah di menit ke-8. Kambuaya pun diusir wasit keluar lapangan dan tendangan bebas diberikan. Cobelli yang ditugaskan menjadi penendang bebas hampir saja mencetak gol. Beruntung, Nadeo berhasil menepis si kulit bundar dengan lihai. Tidak ada gol tercipta, skor masih 0-0 di menit ke-8. Keluarnya Kambuaya akibat kartu merah membuat lini tengah Indonesia menjadi lemah. Terpaksa Pakueta harus mundur sedikit ke belakang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kambuaya. 6 menit berselang, giliran Indonesia yang mencoba membalas serangan dari area tengah.
Tapi Chobeli berusaha balas dendam dengan melakukan tackle keras terhadap Witan Sulaiman. Beruntung wasit hanya memberikannya kartu kuning di menit ke-14. Dimas Derajat berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia berhasil mencetak gol dari situasi bola mati. Tendangannya tepat mengarah ke pojok kanan gawang dan masuk ke gawang Milan dengan sangat indah. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tuan rumah di menit ke-14. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di babak pertama saya berusaha keras tetap bertahan dan bermain sangat hati-hati. Tapi justru pemain saya melakukan pelanggaran keras terhadap lawan yang berujung kartu merah. Meskipun sudah unggul 1-0 bukan berarti kita sudah aman. Jadi terpaksa saya harus melakukan perubahan lebih cepat dari biasanya. Ya, kali ini saya bermain lebih terbuka dan lebih gigih untuk menyerang lawan dengan strategi gegenpressing dan gaya tackle keras tanpa takut resiko kehilangan pemain untuk yang kedua kalinya. Di menit ke-18 Indonesia kembali melakukan serangan. Sadil Ramdhani berusaha mengecoh lawan di sisi kiri dan memberikan umpan pada Dimas Derajat, yang langsung mengirim umpan closing pada Stefano Lillipali yang berdiri tanpa terkawal. Hampir saja gol tercipta, tapi tendangan keras Lillipali hanya melambung di atas mister gawang Milan. Tim saya masih kesulitan mengatur tempo permainan di area tengah lapangan, jadi terpaksa saya mengganti Rapai bek tengah dan memasukkan Mark Klok gelandang bertahan. Jadi dengan masuknya Mark Klok, semua lini menjadi lebih seimbang karena ada 3 pemain bertahan, 3 pemain tengah, dan 3 penyerang. Dan ini akan membuat semua sektor terasa lebih padat dari sebelumnya. Ya, meskipun kita tahu tetap ada risiko yang bisa terjadi dengan strategi seperti ini. Di akhir babak pertama, Dimas Derajat hampir saja mencetak gol, tapi tendangan kerasnya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang lawan. Pertandingan berlangsung sengit di babak pertama. Jual beli serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Meskipun kehilangan satu pemain, Indonesia tetap menyulitkan lawan. Di awal babak kedua, Lucas Paqueta sudah terlihat kelelahan. Untuk memulihkan kondisi tim, saya memasukkan Egy Maulana Fikri. Tapi tukar posisi dengan Sadil Ramdhani yang bisa bermain sebagai gelandang serang tengah. Di menit 48 kemelut terjadi di dekat kotak penalti AC Milan. Klok yang berusaha menggiring bola melewati pemain Milan harus terhenti setelah mendapatkan tackle keras dari Lomasto. Lagi-lagi pemain Milan beruntung karena hanya mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras seperti itu, guys. Dimas Derajat kembali melakukan sihirnya lewat tendangan bebas spektakuler. Dia kembali memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Indonesia di menit ke-48. Di menit 62, Asnawi Mangku Alam terlihat bermain tidak cukup bagus. Irianto yang sedang on fire siap bermain dengan kondisi yang masih sangat bugar. Tensi pertandingan semakin memanas. Mark Klok tidak tinggal diam ketika penyerang lawan berusaha melewatinya. Dia dengan segera menghantam pergerakan lawan dengan keras. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Kali ini Chobeli berusaha membalas dendam atas 2 gol yang bersarang ke gawangnya lewat situasi bola mati. Beruntung, Nadeo kembali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan berkat aksinya yang luar biasa. Di menit 74, Indonesia kembali mengejutkan tim lawan dengan aksi individu Mark Klok. Kekuatan fisiknya yang bagus membuat dia susah dihentikan. Tendangan kerasnya meluncur masuk ke gawang Milan tanpa bisa dihentikan oleh penjaga gawang. Skor berubah 3-0 di menit 74. AC Milan sebenarnya sempat beberapa kali melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Sampai di akhir babak kedua, mereka belum menyerah sama sekali. Untuk memperkecil ketertinggalan, Depa dengan kemampuan dribblenya yang luar biasa berhasil membongkar pertahanan Indonesia. Lagi-lagi, Nadeo menjadi penyelamat di bawah mister gawang Indonesia. Tendangan keras lewat masih bisa dimentahkan dengan sangat baik. Sampai peluit berakhirnya babak kedua, tidak ada gol lagi yang tercipta dari kedua kesebelasan. Indonesia yang sempat dibuat frustasi di babak pertama karena kehilangan satu pemain akibat kartu merah justru bisa bermain bagus dan mendominasi serangan. Ada beberapa faktor kenapa tim saya bisa menang. Pertama, karena manajer lawan tidak hadir. Kedua, strategi yang diterapkan sesuai. Yang ketiga, memiliki kombinasi pemain berpengaruh. Nah, buat teman-teman yang penasaran pemain berpengaruh itu seperti apa sih?
Pemain berpengaruh, yaitu pemain yang kita didik sendiri, kita latih sendiri secara individu, dan kita mengenal betul pemain tersebut, dan kita kombinasikan pemain satu dan pemain lainnya guys. Dan satu lagi faktor yang menentukan saat menghadapi tim besar, yaitu faktor keberuntungan. Itu kenapa saat kita membaca berita bola ketika ada tim kecil mengalahkan tim besar, mereka selalu bilang beruntung, Dewi Fortuna sedang berpihak pada mereka. Sekali lagi Dewi Fortuna ya guys, bukan Dewi Persik. Itu goyang dompet. Video ini saya buat untuk memberikan motivasi buat teman-teman yang kehilangan pemainnya saat pertandingan dan merasa semuanya sudah berakhir. Padahal masih ada waktu dan harapan untuk memenangkan setiap pertandingan guys. Jadi tetap semangat buat semua teman-teman di pekan yang krusial ini. Tetap semangat, tetap berusaha, dan saya harap semua teman-teman bisa juara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.